Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Video kali ini merupakan video reuploader dari video yang sudah saya buat. Mengapa diupload ulang? Karena video yang sebelumnya mengalami copyright. Dan saya harus mengulang kembali dalam mengeditnya. Bukannya tertawa, malah dapat kecewa. Lelah mengedit, nggak dapat apa-apa. Daripada bertanya mengapa, lebih baik tonton videonya. Selamat menonton! Yang selalu dibawa malam minggu, tetapi tidak ke pelaminan. Film dibuka oleh cerita karakter utama kita yang bernama Manji bersama adiknya yang mengalami gangguan jiwa. Adiknya bernama Machi dengan prolog monokrom. Di awal film, kita diperlihatkan Manji berbicara dengan seseorang yang bernama Yaobi Kuni, dan dia mengatakan bahwa Manji selalu merasa bersalah. Manji membunuh atasannya karena telah melakukan korupsi. Pengawal atasannya juga ikut dibunuh oleh Manji. Ternyata salah satu pengawalnya adalah suami Machi yang ikut terbunuh. Karena melihat suaminya mati, Machi pun menjadi tertekan dan mengalami gangguan jiwa. Akhirnya Manji membawa Machi dan melindunginya. Setelah itu, kita diperlihatkan bahwa Machi ditangkap oleh Shido Hiashi dan kemudian meminta Manji untuk membuang senjatanya agar Machi bisa bebas. Manji kemudian menuruti keinginannya dan membuang senjatanya. Ketika Machi dibebaskan, tiba-tiba Machi diserang dari belakang dan menyebabkan Machi terbunuh. Sontak Manji merasa kesal dan melawan seluruh pasukan Shido. Pasukan Shido sangatlah banyak dan membuat Manji yang seorang diri kewalahan. Di dalam pertarungan tersebut, kita diperlihatkan bahwa Manji sangat pandai menggunakan senjatanya. Dia mampu melawan ratusan pasukan Shido. Karena terlalu banyak, stamina Manji pun ikut terkuras. Hingga tangannya berhasil dipotong oleh pasukan Shido dan menyisakan satu tangannya lagi untuk melanjuti pertarungan. Kemudian muka Manji juga terkena goresan senjata. Begitu pula dengan mata kanannya yang mengalami kebutahan. Manji masih bisa saja melawan seluruh pasukan tersebut seorang diri. Ketika seluruh pasukan Shido mati, Manji berhadapan dengan Shido dan akhirnya Manji berhasil membunuhnya. Karena luka di tubuh Manji sangat banyak, ia pun jatuh dan kemudian didatangi oleh Yaobi Kuni. Manji meminta agar Yaobi Kuni membunuh dirinya agar penderitaannya berakhir. Tetapi Yaobi Kuni tidak membunuh Manji. Justru ia memasukkan cacing darah yang berasal dari Gunung Suci ke dalam tubuh Manji, yang membuat Manji beregenerasi. Tangan yang putus tadi akhirnya terhubung kembali. Time skip menuju 50 tahun kemudian. Kita diperlihatkan keadaan negeri sudah berubah dan berbeda. Banyak sekolah atau dojo didirikan untuk melatih para samurai. Kemudian kita diperlihatkan oleh sosok gadis yang merupai Machi, yang bernama Rin. Rin sendiri merupakan anak dari pemimpin dojo, yang mana ia bertekad untuk menjadi pewaris dari ayahnya, dan ia pun terus berlatih. Pada saat makan malam, Ibu Rin menyuruh Rin agar menjadi wanita yang anggun, daripada menjadi seorang samurai. Rin pun menolak dan mengatakan, anggap saja aku anak yang gagal. Di selang pembicaraan mereka, tiba-tiba ayah Rin mendengar suara dan keluar sambil membawa katananya. Ternyata, di luar sudah ada Anotsu Keisha yang merupakan pemimpin dojo Itto-ryu. Ia mengatakan agar ayah Rin mengundurkan diri dari jabatannya dan membuang senjatanya. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh muridnya telah dibunuh. Ayah Rin menolak dan memilih untuk berduel dengan Anotsu. Dalam pertarungan singkat tersebut, ayah Rin tewas tepat di hadapan Rin dan ibunya. Kemudian ibu Rin dibawa dan diperkosa. Rin dibiarkan hidup karena dianggap masih anak-anak dan tidak pantas untuk dibunuh. Karena kejadian tersebut, Rin bertekad untuk menjadi lebih kuat dan akan membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dalam perjalanan Rin, ia bertemu dengan Yaobi Kuni, di mana pertemuan mereka di depan makam ayahnya. Yaobi Kuni mengatakan
Jika kau ingin membalas dendam kepada orang yang lebih kuat, kau harus menyewa pelindung. Kau bisa mencari pendekar abadi. Kemudian Rin mencari pendekar tersebut. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Manji dan meminta bantuan Manji. Manji yang melihat Rin pun terkejut karena wajah Rin sangat mirip dengan Machi, yang merupakan adiknya Manji. Manji akhirnya menolak permintaan Rin. Bagi Manji, ketika dia membantu Rin, maka sama saja Manji adalah seorang pembunuh, karena Manji tidak memiliki masalah dengan orang tersebut. Kemudian Manji mengatakan tekad Rin. Rin pun kebingungan untuk menjawab. Manji melanjutkan pertanyaan dan mengatakan apakah Rin siap melakukan apapun. Sontak Rin salah paham dan mengira Manji menginginkan tubuhnya. Dengan polosnya, Rin ingin membuka bajunya. Dan Manji mengatakan bahwa Rin telah salah paham dan menyuruh Rin pergi. Pada saat malam hari di bawah sinar bulan purnama, Rin digoda oleh Sabuto, yang merupakan salah satu pendekar Ittoryu, dan orang yang datang bersama Anotsu saat membunuh ayahnya Rin. Di sini kita diperlihatkan kepala dari ibu Rin. Saburo juga mengatakan bahwa ibunya telah menjadi pelampiasan dari rekan-rekannya. Jelas itu membuat Rin sangat marah. Kemudian muncul Manji dan ia pun menolong Rin. Singkat cerita, Sabuto dan Manji bertarung, dan Sabuto berhasil menusuk Manji. Tetapi akibat cacing darah yang ada dalam tubuh Manji, Manji seolah-olah abadi dan membunuh Saburo. Manji kemudian bercerita dengan Rin bahwa dia siap membantu Rin. Anotsu diperlihatkan sedang bersama Habaki, di mana Habaki mengatakan pemerintah ingin membuat akademi dan meminta Anotsu sebagai guru. Anotsu bersedia untuk bergabung dengan syarat dia harus menjadi kepala sekolah dan pasukannya Ittoryu harus belajar di sana. Dan akademinya juga harus bernama Akademi Ittoryu. Habaki pun menyetujuinya dan mengatakan akan membicarakannya dengan pemerintah. Ketika Rin sedang mengasah pedang Manji, tiba-tiba ia melihat pedang ayahnya yang dipajang di tempat penempa katana tersebut. Lalu salah satu pasukan Ittoryu yang biasanya menggunakan masker datang untuk mengambil pedang tersebut, di mana sebenarnya dia ingin membunuh Manji karena telah membunuh Sabuto tadi. Rin pergi ke tempat Manji dan menceritakan soal kejadian yang ia lihat. Kemudian Manji menyuruh Rin untuk tetap di rumah dan Manji mencari orang tersebut. Singkat cerita, mereka bertemu dan berduel. Dalam pertarungannya, orang tersebut bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Dan dia pun berencana untuk balas dendam kepada pemerintah. Karena lawannya sangat tangguh, Manji pun sempat kalah dan ditusuk di bagian jantungnya. Tetapi karena cacing darah dalam tubuhnya, Manji hidup kembali dan menyerang orang tersebut. Manji menanyakan nama orang tersebut dan dia pun menjawab dengan nama Mangetsu Taito. Karena Taito menceritakan masa lalunya yang sangat kelam, Manji juga mengatakan bahwa ada banyak pahlawan yang memiliki kisah kelam dari dirinya. Kemudian Manji pergi dan meninggalkan Taito. Anotsu kemudian menemui Taito di kamarnya dan meminta penjelasan tentang Manji yang menjadi pengawal Rin. Di sana diketahuilah identitas Manji yang merupakan pendekar 100, yang mana gelar tersebut dia dapatkan saat melawan pasukan di masa lalu. Di scene selanjutnya, Manji dan Rin berhenti di sebuah kedai. Rin pergi untuk buang air kecil. Kemudian pendeta datang dan menemui Manji untuk mengajak Manji bekerja sama mengalahkan Anotsu. Manji menolak dan kemudian mereka berduel. Manji berhasil mengalahkan pendeta tersebut. Penjaga kedai yang melihat pendeta tersebut terkejut karena dia masih hidup. Di dalam tubuh pendeta tersebut terdapat cacing darah juga. Dia bercerita tentang hidupnya yang sudah berusia 200 tahun dan mengatakan bahwa namanya adalah Shizuma. Manji tetap menolak ajakan Shizuma dan pergi melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, hal aneh pun terjadi, di mana luka akibat pertarungan melawan Shizuma tadi tak kunjung sembuh. Manji kemudian mengeluarkan darah yang banyak. Manji menyadari tindakan Shizuma tadi yaitu telah mencampurkan racun cacing darah di pedangnya.
yang membuat dia tidak bisa meregenerasi kembali. Rin yang kaget pergi mencari dokter untuk meminta bantuan. Ternyata di dalam perjalanan Rin mencari bantuan, dia ditangkap Shizuma dan disandra. Singkat cerita, Manji datang dan mengajak Shizuma untuk berduel di bawah sinar bulan purnama. Adegan sadis pun terjadi, di mana keduanya yang tidak bisa mati saling bertarung, hingga tubuhnya tertancap senjata. Shizuma ingin mengakhiri pertarungannya dengan menambahkan racun cacing darah di dalam pedangnya. Ternyata, dia berhasil dikalahkan oleh Manji, karena Manji menggunakan pedang Shizuma dan memotong tubuhnya. Manji berkata bahwa seharusnya Shizuma bisa menghindari serangannya, tetapi itu sudah direncanakan oleh Shizuma, yang mana dia telah hidup selama 200 tahun dan dia ingin mati. Makanya hidup panjang tidak menjamin seorang bahagia. Tobatlah weh kalian ini. Di suatu sisi, permintaan Anotsu disetujui oleh pemerintah untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian kita diperlihatkan dia pergi ke suatu tempat yang mana dia ingin menyewa seseorang untuk membunuh pendekar 100, yang mana pendekar tersebut telah membunuh pasukan Itoryu. Setelah minum, Manji pergi dan bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan tersebut mengajak Manji ke suatu tempat. Manji menanggapi dan menyuruh Rin untuk pulang duluan. Rin pun kesal karena Manji tergoda dengan wanita tua tersebut. Kemudian di tempat sepi, perempuan tersebut memperkenalkan dirinya bernama Oto no Tachibana, mengatakan bahwa dia akan membunuh Manji, di mana Manji telah membunuh 13 pasukan Itoryu. Manji kaget dan merasa itu bukan perbuatan dia. Dia pun berbicara kalau itu bukan perbuatan dirinya. Belum selesai berbicara, perempuan tersebut menyerang Manji. Dalam duet mereka, Manji kalah dan tangannya sempat putus. Ketika ingin mengakhiri pertarungan, tangan Tachibana bergetar dan merasa ragu dengan tindakan yang dia ambil. Tiba-tiba Rin datang dan melindungi Manji. Rin mengatakan bahwa dia akan melindungi Manji, karena Manji telah mengorbankan nyawanya untuk melindungi dirinya. Tachibana pun pergi meninggalkan Manji dan Rin. Sebelum pergi, dia berkata agar Manji menjaga Rin. Kemudian kita diperlihatkan Rin yang menolong dan mengobati luka Manji, karena luka Manji lambat sekali beregenerasi akibat pertarungannya melawan Shizuma. Di kemudian hari, kita melihat Manji ingin menyuruh Rin untuk berlatih sendiri. Di suatu sisi, kita diperlihatkan bahwa Manji pun sedang mengunjungi makam adiknya, yakni makam Machi. Dalam perjalanannya, Machi bertemu dengan Anotsu dan berencana untuk membunuhnya. Karena terlalu lemah, serangan Rin tidak mengenai Anotsu. Rin bertanya mengapa dia membunuh ayahnya dulu. Anotsu Kezia pun mengatakan bahwa dia ingin balas dendam akibat perbuatan buyutnya Rin. Perbuatan buruk buyutnya Rin yang mana sengaja untuk memilih penerus dari keluarganya dan tidak mengizinkan orang lain untuk menjadi penerus dojo. Hal tersebut menyebabkan buyut dari Anotsu diasingkan dan dianggap sebagai pendekar asing. Dari sana, Anotsu berencana untuk balas dendam dan membunuh penerusnya, yakni ayahnya Rin. Karena mengetahui kejadian tersebut, Rin pulang ke Manji dan tidak mengatakan apapun soal kejadian yang tadi. Ketika melanjutkan perjalanan, dia melihat pasukan Itoryu berjalan dan diikuti oleh seseorang. Pendekar tersebut saling bertarung. Anggota Itoryu berhasil mati terbunuh oleh orang tersebut. Manji kesal. Ternyata namanya menjadi besar akibat orang tersebut yang mengaku sebagai pendekar 100. Nama orang tersebut adalah Shira. Karena memiliki musuh yang sama, Manji ikut bersama Shira dan berada di suatu tempat karena mereka sedang diasingkan. Kemudian rekan Shira mengatakan bahwa Anotsu akan pergi ke dojo milik Shikaku dan ayahnya akan mewakili dirinya untuk bertemu Habaki. Manji bertanya, dari mana mereka tahu informasi tersebut? Kemudian dijelaskan bahwa mereka telah mengirimkan mata-mata di tempat pasukan Itoryu untuk mendapatkan informasi. Mereka membagi tugas, di mana Shira bersama Manji akan membunuh Anotsu di jalan. Saat di jalan, Shira melihat Anotsu dan menyerangnya. Akibat serangannya tersebut, topi orang tersebut terbelah, dan ternyata itu bukanlah Anotsu, melainkan wanita cantik yang sudah disewa oleh Anotsu sebagai pengahlian. Kemudian muncul pasukan Itoryu dan menyerang mereka.
Shira kecewa karena itu bukanlah Anotsu, melainkan pasukan Itoryu yang harga kepalanya hanya bernilai 3 yen. Sedangkan kepala Anotsu mereka menilai dengan harga 30 yen. Di suatu sisi, Shira berhasil membunuh pasukan Itoryu, dan dia ingin menodai wanita yang telah disewa tadi. Rin memarahi Shira karena wanita tersebut bukanlah Itoryu. Karena kesal, Shira mengajar Rin, dan kemudian dia berencana untuk membunuh Rin. Ketika menyulurkan katana miliknya, tiba-tiba rantai lewat dan memutuskan tangan Shira. Rantai tersebut milik Manji. Manji curiga karena Shira menilai pasukan Itoryu berdasarkan uang, dan menarik kesimpulan bahwa Shira hanya ingin membunuh Anotsu gara-gara uang. Akhirnya Shira pun kabur dan pergi. Manji kemudian mengobati luka Rin dan mengatakan bahwa Rin adalah orang bodoh yang mau mati. Lalu ketika itu kita diperlihatkan Anotsu Keshiya sudah sampai dan menemui Shikatu untuk membahas soal permintaan Anotsu. Ternyata permintaan tersebut ditolak dan Anotsu diusir. Berikutnya Manji bertemu dengan rekan Shira dan menanyakan keberadaan Shira. Manji mengatakan bahwa Shira telah pergi dan kerjasama mereka batal, dikarenakan mereka bekerja karena uang. Ketika sampai di rumah, Manji melihat surat yang ditulis oleh Rin. Akibat surat tersebut, Manji pun pergi mencari Rin, karena Rin pergi untuk membalas dendam sendiri kepada Anotsu. Lalu Anotsu yang diusir ternyata telah dijebak oleh Habaki dan berencana untuk membunuh pasukan Itoryu. Di suatu sisi, ayah Anotsu yang pasukannya telah diracuni oleh Habaki dan dibunuh semuanya. Anotsu pun bertarung sendirian melawan pasukan pemerintah, dan dia pun berhasil kabur, dan dia bertemu dengan Rin. Manji yang berlari mencari Rin dihadang oleh 3 orang, dan ia pun bertarung. Tangan Manji berhasil putus kembali dan ia bertarung dengan satu tangan kembali. Singkat cerita, hanya menyisakan satu pasukan lagi, yang mana tangan Manji yang putus. Akhirnya putus kedua-duanya. Manji berusaha untuk menyuruh cacing darahnya untuk menyambungkan tangannya kembali. Kemudian di belakang pohon muncul Yobikuni dan mengatakan bahwa Manji yang ingin mati ternyata masih ingin hidup untuk menyelamatkan gadis tersebut. Manji pun berteriak dan memaki Yobikuni, dan tangannya berhasil tersambung kembali, tepat sebelum orang tersebut menebas Manji. Di satu sisi, Anotsu sudah dikepung ratusan pasukan yang dibawa oleh Habaki. Rin yang melihat hal tersebut berbicara dengan lantang. Jika kalian seorang samurai, maka bertarunglah dengan adil. Bukan seperti ini caranya. Karena kebacotannya Rin, Habaki diperintahkan untuk melenyapkan Rin juga. Ketika ingin membunuh Rin, Manji datang dan membuat pasukan dari yang di bawah Habaki akan membunuh Rin. Makanya, Manji dan Anotsu pun bekerja sama untuk melawan pasukan pemerintah dahulu. Pertarungan mereka memakan waktu yang sangat lama, karena pasukan pemerintah sangat banyak. Di pertarungan ini, mereka melempar shuriken. Ternyata shuriken tersebut dilemparkan oleh Rin, dan mengenai Manji. Kemudian Manji mengambil shuriken yang menancap tersebut dan menyimpannya. Lalu Oto Tachibana datang dan membantu melawan pasukan pemerintah. Singkat cerita, Shira datang dan menculik Rin. Oto Tachibana pun terkena tembakan saat ingin melindungi Anotsu. Dan Oto Tachibana pun membunuh penembak tersebut. Di satu sisi, Manji berhasil menemukan Shira, dan Shira meminta untuk menjatuhkan senjatanya Manji. Manji mengingat kejadian yang terjadi 50 tahun yang lalu, di mana dia juga diminta untuk menjatuhkan senjatanya. Tetapi pada saat itu, Machi tetap saja dibunuh. Manji pun tetap membuang senjatanya, kemudian menyerang Shira dengan shuriken yang sempat disimpannya tadi. Lemparan Manji meleset dan membuat Shira tertawa. Kemudian Shira menyerang Rin, dan ternyata Rin sudah menghilang. Hasil lemparan tadi sengaja dibuat meleset karena Manji mengincar tali yang diikat di tangannya Rin agar Rin bisa lolos. Kemudian Shira pun bertarung dengan Manji. Manji mengatakan bahwa dia bisa membunuh Shira walaupun tanpa senjata. Dalam pertarungan mereka, Shira pun terjatuh dalam jurang dan menyebabkan dia mati. Karena telah membunuh banyak pasukan pemerintah, Habaki langsung berduel dengan Anotsu. Di pertarungan mereka, Anotsu berhasil membunuh Habaki dan menyisakan Manji dan dirinya. Karena ingin memenuhi balas dendam Rin, Manji pun berduet dengan Anotsu. Pertarungan sengit pun terjadi. Karena terlalu banyak darah, hampir membuat keduanya terpleset. Di pertarungan tersebut, Manji mampu membuat Anotsu tunduk.
Kemudian Manji memberikan pedang kepada Rin agar Rin membunuh Anotsu. Di sini Rin ragu dan Anotsu bercerita kalau kelak akan ada pejuang yang akan menguasai tempat ini. Dan Anotsu pergi dengan sombongnya. Karena kesal dengan tingkah Anotsu, akhirnya Rin menusuk Anotsu dari belakang. Sebelum menusuk, Anotsu sempat mengayunkan senjatanya untuk membunuh Rin, dan untungnya sempat ditahan oleh Manji. Karena melihat Manji kesakitan, akhirnya Rin pun membunuh Anotsu dengan menusuk ke jantungnya. Manji akhirnya terjatuh dan Rin pun menangis. Dengan kondisi yang sangat buruk, ternyata kita diperlihatkan bahwa Manji masih hidup, dan film pun berakhir. Karena film ini merupakan reuploader atau upload ulang dari video-video sebelumnya, jadi gua akan sertakan link untuk kalian lihat review singkat menurut gua. Jadi buat kalian bisa cek untuk deskripsi. Buat kalian yang suka dengan tipikal suara gua yang seperti ini atau video-video sebelumnya, silahkan komentar. Biar gua bisa membuat video kedepannya dengan nada yang konsisten, tidak berubah-berubah. Dan buat kalian yang sudah membantu, sudah donasi, dan sudah saweria ke akun gua, terima kasih banyak. Tanpa kalian, semuanya pun tidak berarti. Dan hal tersebutlah yang membuat gua semangat dalam membuat konten ini. Walaupun gua belum mendapatkan AdSense. Ya, gua Diar, sampai jumpa di lain video. Semoga kalian senang dengan pembahasan gua. Dan sampai jumpa di lain video. See you next time.